Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kembali lagi bersama dengan saya Alaika Muhammad dalam program Aula Dialog. Pada sore hari ini mungkin kita masih membahas tentang isu coronavirus atau COVID-19. Angka kasus COVID-19 di Jawa Timur kembali naik atau melonjak pertengahan tahun ini. Pengamat kebijakan publik Universitas Islam Negeri atau UIN Sunan Ampel Surabaya, yakni Andri Arianto, menilai kerjasama antar pemerintah daerah sangat diperlukan agar mengurangi jumlah pasien COVID-19. Hal ini bisa diredam dengan koordinasi antar pemangku kepentingan, terutama terkait partisipasi masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan serta mentaati aturan-aturan PPKM skala mikro. Kali ini saya di studio tidak sendirian meskipun lewat conference, yakni tamu kita Bapak Andri Arianto. Beliau adalah pengamat kebijakan publik Universitas Islam. Terima kasih pemirsa. Yang jelas negatif Alhamdulillah, kan, nggak semoga positif kita, Pak ya? iya negatif, dan semoga semua masyarakat Oke. mau untuk divaksin. Amin, amin. Biar segera selesai lah ya coronanya Pak ya. Ya, Pak Andri bisa mendengarkan saya ya? Mungkin bisa di unmute Pak. Ya, sudah bisa. Oke. Dengar. Pak Andri, belakangan ini kita mengetahui bagaimana ketika Pulau Madura, yaitu daerah yang masuk lingkungan Jawa Timur, terpapar COVID atau masuk dalam zona merah bahkan zona hitam, sehingga keluar masuk Madura perlu swab, kan seperti itu. Lah akhirnya kemarin ada berita bahwasanya orang-orang Bangkalan atau orang Madura sedang melakukan aksi untuk turun agar pemerintah Surabaya meminta maaf dan lain sebagainya. Gejolak-gejolak atau fenomena yang seperti itu kita nikmati bersama di media, bahkan secara live langsung. Sebenarnya Pak Andri, ini pertanyaan saya ya dari kru AMTV ini. Yang salah dari kebijakan penanganan COVID-19 di Bangkalan kemarin itu apa sih Pak? Ya, terima kasih. Di kesempatan kali ini saya juga ingin menyampaikan yang sama. Sebetulnya muncul varian baru untuk istilahnya varian alpha, varian beta, dan varian delta. Kira kalau tidak salah itu ada 3 daerah di Indonesia. Salah satunya itu di Bangkalan. Nah, ketika di Bangkalan itu kemudian secara inisiatif langsung Pemkot Surabaya itu melakukan penyekatan di Jembatan Suramadu, khususnya untuk wilayah sisi Surabaya. Nah, Baik. untuk dilakukan tes swab antigen untuk di pintu Suramadu sisi Surabaya. Nah, ini menurut saya ini langkah yang tepat ya bagi Pemkot Surabaya. Sekurang-kurangnya Pemkot Surabaya langsung bertindak cepat untuk segera melakukan pertama kali untuk melakukan swab antigen untuk itu. Yang memang sudah diprediksi 1 bulan setelah libur Lebaran itu selesai, banyak orang memprediksi bakal akan melakukan peningkatan. Ya, ternyata terjadi, dan itu terjadi di depan mata kita, di daerah kita, di lingkungan kita. Ya, itu yang dilakukan oleh Pemkot Surabaya. Nah, kemudian memunculkan ya, namun pada faktanya itu kemudian warga Madura ini warga Bangkalan khususnya itu merasa tidak puas, tidak bisa mengakses kota Surabaya, dan ini memang Surabaya sebagai ibu kota provinsi memang ekonomi memang banyak
banyak juga orang di buffer zone daerah-daerah pendukung Surabaya itu yang juga mencari sandaran ekonomi di Surabaya. Nah, ini yang menjadi polemik pertama itu di situ. Baik. Jadi sebetulnya tidak ada yang salah sebetulnya ketika Pemkot Surabaya melakukan itu pertama kali. Namun kemudian proses sosialisasi dan edukasi terhadap pandemi COVID varian baru, varian Alpha, Beta, dan Delta itu tidak masif ya, tidak masif atau kurang lah untuk diterima di seluruh masyarakat. Lebih-lebih di masyarakat yang dalam kasus ini masyarakat Bangkalan. Nah, itu yang dikira bahwa ini masih pandemi yang seperti yang lalu, padahal ini pandemi dengan varian baru, COVID dengan varian baru. Oke, berarti Begitu, menurut hemat pikir kita bahwasanya ini adalah pandemi, bukan pandemi COVID yang jenis atau model yang kemarin, bahwasanya ini adalah pandemi COVID yang dengan varian yang baru gitu Pak ya? Iya, itu yang banyak tidak dipahami orang ya. Saya tidak ahli kesehatan, tapi saya membaca jenis varian baru ini jauh lebih ganas, kemudian mampu menyerang anak kecil, lebih-lebih lansia, dan penularannya lebih cepat. Ini yang apakah memang ada mengkhawatirkan. Apakah ada indikator atau ada penyebab daripada hadirnya vaksin itu sehingga muncul varian baru itu, Pak? Saya kurang tahu kalau teknis kesehatannya, tapi pelaksanaan vaksin ini kan untuk memenuhi herd immunity. Sehingga kalau herd immunity itu bisa mencapai sekitar 70-80%, diharapkan masyarakat sudah memiliki kekebalan bersama. Namun karena ini kan dampak juga dari himbauan pemerintah untuk tidak melakukan mudik, yang kemudian itu kepatuhan masyarakat kita mulai berkurang untuk itu, sehingga bisa terjadi varian baru, masuk varian baru seperti ini. Oke, ada beberapa dari awalnya. Ya, gini Pak, ada beberapa komentar baik dari tokoh ataupun masyarakat sipil Madura Pak ya. Baik itu tokoh, bahkan pernah kita mengundang salah satu tokoh Madura di program yang sama, Aula Dialog. Mereka mengatakan bahwasanya Madura aman-aman saja. Posisi pada saat itu Madura adalah zona hitam bahkan. Madura nggak ada apa-apa, katanya orang Madura, corona itu sobung gitu katanya. Nggak ada. Bahkan orang Madura sendiri menolak dengan adanya swab yang mana menjadikan kerumunan atau ribut di Suramadu. Apakah itu tidak ada sinergi Pak antara Pemprov dengan Pemkot Surabaya dan Pemda Bangkalan sendiri Pak? Salah satu sosialisasi dan edukasi yang saya kira belum diterima baik oleh masyarakat. Yang pertama. Yang kedua itu memang kita tidak boleh menganggap bahwa ketika suatu daerah itu masuk kategori kuning atau sampai hijau, itu kemudian tidak mengalami ancaman terhadap pandemi. Itu yang agak keliru, gitu. Agak keliru, karena bahkan orang yang sudah divaksin itu harus tetap menjalankan protokol kesehatan. Nah, itu yang jadi nggak ada alasan selama pandemi di Indonesia dan di dunia belum dinyatakan selesai, maka tidak ada alasan itu untuk kita meremehkan hal tersebut. Nah, kalau kebetulan ya saya kira ini lengah khususnya pada posisi bagaimana koordinasi kabupaten kota yang seharusnya itu diinisiasi oleh gubernur. Jadi kepala daerah itu seharusnya itu dia memiliki forum kerjasama
daerah yang berkelanjutan. Namun dengan kasus kemarin itu sepertinya selama ini tidak ada itu forum kerjasama berkelanjutan itu, forum kerjasama daerah berkelanjutan itu, sehingga Berarti terkesan bahwa hebatnya dari pemerintahan provinsi tidak ada inisiasi gitu Pak ya? Ini yang melakukan pure atas inisiasi dari Pemkot dengan Pemda. iya, menurut saya itu hal yang wajar, sehingga ketika ditangkap oleh masyarakat Madura yang mungkin belum mengetahui adanya muncul varian baru itu, kemudian dianggap bahwa pemerintah kota Surabaya itu yang melarang orang masuk ke Surabaya. Sehingga terjadilah Akan-akan Pemda Bangkalan diam gitu saja, bener ya? Iya, masyarakat itu terjadi yang di demo itu kemudian menuntut wali kota Surabaya untuk membuka penyekatan tersebut. Nah, ini baik. yang menjadi Mungkin Pak Andri, pertimbangan. ya mungkin ini ditahan dulu Pak, karena rubrik kita sudah habis. Pak Andri tetap semangat saja Pak. Mungkin nanti kita lanjutkan di segmen selanjutnya. Pemirsa yang ada di rumah jangan kemana-mana setelah pesan-pesan berikut ini.